Ada apa kalian ini? Kedatangan kalian ini seperti ini. Kamu juga bule. Apa duduk? Di sini masih kosong. Kamu duduk di situ. Kamu Komar sama si Roy. Apa kamu ngejaga-jaga di pintu? Masuklah ke sini. Ada apa kepentingan kalian? Ada apa? Ini bawa-bawa siapa? Begini bukan begitu saya. Iya. Kenapa? Ini tentang anak buah saya namanya ini si Bule. Iya. Kabar ini terlalu disalahkan mulu, Jordi. Disalahkan gimana, Mbah? Maksudnya disalahkan bagaimana? Udah salah, Mbah. Salah, Mbah, jangan sepihak. Nanti saya ceritakan dulu. Ini kronologis sebenarnya. Mbah punya anak buah, si Bule, si Roy, si Komar, dengan si Dargo. Iya. Permasalahan ini harus jelas, terang benerang dulu, Ki. Mbah ya. Karena kenapa? Karena si Bule ini selalu menjolimi orang, merampas tanah orang. Itu tidak dibolehkan, Mbak. Jangan sepihak, Mbak, pengaduannya. Mbak, kenapa? Coba terangkan saja. Itu saya terangkan. Saya dekat nih. Khawatirnya Mbak ini kurang pendengaran juga. Saya terangkan. Yang benar, Jordi. Apa boleh? Ini ngomong jangan sembarangan. Saya nggak mau ada kekerasan boleh. Apalagi kalian ini kesini bertamu. Iya, saya beberapa kali menerangkan. Hargai orang tua, Jordi. Saya akan sopan. Iya, silakan. Selalu kita menggunakan emosi. Masih boleh. Apalagi sama bilang. Mbah, Jordi ini selalu menghambat segala-galanya. Astagfirullah kalian. Jangan percaya, Mbak. Omong-omongannya Jordi. Jangan dipercaya. Semua omongannya itu salah, Mbak. Kamu Dargo, Bule, Roy, dan Komar. Kamu jangan mempengaruhi Mbah Gelang. Mbah Gelang ini saya terlihat orang baik. Tetapi kalian ini mengadunya mengada-ngada, memprovokasi. Sehingga Mbah Gelang ini membela kalian. Bagaimanapun ini persoalannya kita harus luruskan. Saya kesini jangan diganggu, bisnis saya itu, Mbah. Jadi itu, Mbah. Mengganggu terus. Bule. Penghalang ini, Mbah. Astagfirullah. Kalau kalian ini tidak berambisi mengambil hak orang, saya tidak akan pernah mengganggu. Silakan berbisnis, silakan usaha. Yang penting usaha kalian, bisnis kalian tidak pernah merugikan orang. Ini merampas tanah-tanah orang. Dengarkan Mbah Gelang, saya ingin komunikasi dengan mereka. Biarpun Mbah Gelang di sini mendengarkan cerita yang sebenarnya. Iya, coba terangkan. Saya akan terangkan Mbah Gelang. Biar Mbah Gelang juga saya tahu sepuh, saya hormati, saya hargai kesepuhan Mbah Gelang. Jadi bagaimanapun Mbah Gelang ini harus bisa menasihati si Bule, si Roy, si Komar dengan si Dargo ini. Jordi. Apa? Jangan begitu kamu ya. Hilang istilahnya membeda-bedakan. Ini orang tua ini. Saya hormati ketuanya. Istilahnya begitu. Apa Dargo? Kamu yang menghalang-halangi terus. Jangan mengalibi Mbah Gelang ini. Mbah Gelang. Pembicaraannya. Mbah Gelang juga harus bijak di sini. Mereka sudah jelas merampas hak orang lain. Ini perbuatan yang tidak boleh, Mbah Gelang. Jadi Mbah Gelang juga di sini harus jelas. Jangan memihak. Jangan hanya sekedar cerita-cerita mereka. Mbah Gelang jangan melototin saya. Kenapa Mbah Gelang? Merasa kenapa? Nanti saya beresin masalah ini. Iya. Buah saya sikat tengah. Gak bakalan saya memihak kepada buah saya. Baik, kamu sewenang-wenang. Saya akan bereskan masalah ini. Astagfirullah Mbah Gelang. Sewenang-wenang saya bagaimana Mbah Gelang? Saya tidak sewenang-wenang. Kalau Mbah Gelang tidak bisa menasihati si Bule, si Roy, si Komar dengan si Dargo ini, saya yang perlu harus gebuk mereka. Mohon maaf, Mbah Gelang. Tanda tangan saya ke sini. Yang pertama, dia selalu mengganggu bisnis kami. Betul, Mbah. Itu. Betul, Mbah. Betul. Astagfirullah. Ada apa Mbah Gelang? Kok Mbah Gelang jadi emosi? Betul, kenapa? Betul. Jangan mendengarkan si Bule. Mbah Gelang jangan diprovokasi begitu. Apa ya? Silakan ayo. Nadanya Saya sudah karakter seperti ini, Roy. Ini guru saya. Saya tadi sudah menghormati. Hormatilah. Kalian Roy yang datang ke sini dengan sopan apa tidak? Etika Anda mana? Tadi bilang kita udah sehat ya, kita bodoh. Ya memang kalian kotor pikirannya. Saya dan Bang Bule dan Bang Dargo Coba masalah ini bereskanlah. minta tolong, Mbak. Minta tolong. Ini Bang Joni selalu mengganggu bisnis kita. Supaya kita jangan sampai ada penggangguan, hambatan.
Astagfirullah. Bagelang, dari mana saya menghambat Bagelang? Seolah-olah menantang nih Jordi ini. Saya tantang kalau kalian kagak benar. Hah? Kalau kalian merampas hak orang, menjolim hak orang, berhadapan dengan saya Bagelang, siapapun itu. Berarti itu udah menantang itu, Mbak. Bagelang harus bijak menanggapi persoalan ini. Jangan ketok-ketok ke sini dengan emosi, melihat dengan tajam ke saya. Harusnya menengah. Wajar, lain. Betul. Oh, keras saya sudah karakter seperti ini, Bagelang. Saya juga sama, pendidikan saya juga. Terus gimana, Bagelang? Saya bukan emosi, Bagelang. Saya karakter saya sudah begini, nada saya seperti ini. Yang saya sesali Bagelang datang ke sini ingin membereskan, tetapi Bagelang juga sudah memang memancing saya emosi dengan tongkat Bagelang. Apa maksud Bagelang? Udah Bang habis Jordi aja. selalu Apa? tinggi dalam bicaranya. Kan saya bilang, karakter saya seperti ini. Ini kan orang tua. Paham nggak karakter? Ini guru saya. Biarpun tua, kalau membela krocok-krocok kayak gini, Mbak, saya minta tolong, Mbak. Ini Bang Jordi selalu menghalangi pembisnis tanah kita. menghina. Di mana menghinanya? Dengerin. Apa? Nggak usah ngajarin kita. Kita udah diajarin sama si Mbak Gelung ini. Ya? Jangan nasati. Hah? Udah nggak usah. Hah? Situ nggak ada terus. Kalau antek-anteknya Oke. Sirai juga ini. Apa? Antek-anteknya Sirai ini. Hei, Komar, Bule, Roy. Mbak kan tahu Sirai. Hah? Ini antek-anteknya nih Mbak suka menghalang-halangi. Betul. Kalian Kita mau- Bagelang. Mereka tidak bisa dinasehati. Mereka tidak bisa diajarkan dengan secara adat. Tetapi mereka harus memang digebuk kalau kayak gini. Apa? Jangan Apa, Dargo? bicara dulu. Jangan banyak bicara. Apa ini sopan, Bagelang? Yang begini. Ada apa? Jangan banyak Eh? bicara. Jangan Ya, dulu sabar, emosi. Sabar kok, Dan. Ini urusan kalau berbicaranya Apa? berarti berurusan dengan Magelang. Oh, silakan Bagelang. Kalau Bagelang ke sini datangnya untuk silaturahmi, saya hargai, saya hormati Mbak Gelang. Tetapi kalau Mbak Gelang di sini membela kerocok-kerocok yang kurang ajar, saya hajar juga kalian. Bukan ini, sudah membela, bukan, udah nasati kami kok. Anak buah. Tersinggungnya bagaimana Mbak Gelang? Saya pengen tahu. Apa? Anak buah saya. Nada bicara lu. Hai. Ya sopan dong. Ini orang tua. Kamu sopan nggak? Hah? Berbicara dengan saya, ngeber-geber di sini. Makanya gua Baik, sopan, kalian sopan. kalau bertamu punya etika, punya adab sama saya. Coba ngomong yang pelan. Saya masih menghargai adanya Mbah Gelang ini. Mbah Gelang datang ke sini, saya tidak tahu dari mana asalnya. Saya hormati ketuaan Mbah Gelang. Tetapi kalau Mbah Gelang tidak bisa mencermati mereka yang jelas-jelas kurang ajar di lapangan, merampas hak orang, menjalimi hak orang, Bohong. saya gebuk juga. Itu alibi mereka itu, Bah. Modus. Mbah Gelang kenapa melotot saya dari tadi? Melototin saya kenapa? Saya kita minta dibereskan lah. Dibereskan bagaimana? Hayo kalau mau Jangan dibereskan. menghalangi. Bah, Jangan menghalangi terus. Menghalangi apa? nggak bisnisnya saya, bisnis. Semuanya dalam hal ini. Mbak, yang tidak betul Astagfirullah. itu anak buahnya Mbak. Justru Bang Jordi yang betul di Lu sini. diam, kameramen. Diam, kameramen. Jangan ikut campur lu. Diam. Kamu harus punya Jangan kesopan istilah dong. ikut-ikutan. Kalian ini bertamu. Kameramen saya tidak tahu apa-apa. Kameramen saya, Ngomong dong. keamanan kameramen saya yang bertanggung jawab. Kalian kalau memang mau sampai menyiksa kameramen saya yang akan menghadapi kalian. Gua pecahin juga kameramen nih. Kameramen, saya penggal kepala kamu, Komar. Yang sopan ada orang tua nih. Ngomong pakai kepala lagi. Kamu sopan bule. Kamu yang lu duluan kok. Buka kecama kamu. Nih, Hah? jelas. Oh, Awal. otaknya, otak kotor kok bule. Saya kesini dulu baik-baik situ jangan ngomong keras-keras. Dia orang tua nih. Saya sudah karakter. Bisa dinasihati. Karakter saya. Sama mbak saya udah. Kalau kau tidak bisa dinasehati sama saya gebuk kalian. Ngapain diserang sama dia? Eh? Ya? Kita udah diserang sama mbak. Saya penggal kalian kepalanya. Hei, Bah, tuh kelakuan si Joni, Bah. jangan terlalu kasar anak buah saya. Terus, Jangan. Kalau begitu jangan. Pokoknya urusan dengan Ki Gelang. Ki Gelang, saya juga memohon. Ayo. Kalau Ki Gelang tidak bisa menasihati si bule ini dengan kelompoknya, apa saya yang ngegebuk mereka, yang bikin pelajaran kepada Siapa mereka? nih? Kenapa? Jangan. Jangan bagaimana? Ki Gelang juga Mana nih? tidak bisa menasehati. Jelas. Dulu ya. Dengan Ki Gelang. Oh, oke. Kenapa kamu ngambil-ambil? Astagfirullahaladzim. Boleh kan nih? Mana ini? Saya lagi ngobrol sama Mbak Gelang, kamu ngambil-ambil. Saya duluan ya. Iya, siap. Bodoh amat ah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Enak, Bos. Kayak gini.
Batu deh, biarkan. Iya. Biarkan saja. Kenapa bos? Kan juga kena batunya dia. Duduk aja bos. Iya, apa? Batu, Nggak, jangan batu. di- Gua lupa. Dengar itu kameramen. Biarkan saja. Nanti juga dadanya akan terasa panas. Biarkan saja. Kau tidak sopan, tidak ada adab. Biarkan saja. Kami tidak ada pembah. Jadi jangan bilang nanti ada kerasan. Apa ini minuman apa ini? Minuman apa ini? Kenapa lagi bos? Keram. Kenapa Magelang? Mereka Nah, gak... ini batu ini madu. Apa? Siapa ini nih? Kau racun ya? Nih, Ini coba. Pegang pinggang. lihatlah. Lihatlah. Coba ini. Kau racun ini. Lihat, ini yang minum kalian. Coba. Lihat. Apakah Mungkin ini ada racunnya ini. ini saya minum? Kau bos bulis. Ini minum. Ini. Ayo. Minum. Minum kau. Minum Dargo. Lu jangan Minum Dargo. Jangan Dargo. Dargo. Lu ngapain minum mas? Ini gimana, Bah? Minum. Tolong, Bah. Nanti. Kau tidak bisa mengobati. Kau Dargo. Mana jadi hampa terus. Salah kalau begini Bah, jalan. tolong, Bah. Biarkan ada si Jordi. Bangsat itu. Mungkin racun ini. Sengaja ini sudah diracun. Tadi juga gua bilang jangan minum. Bah, gimana ini, Bah? Wah, ini diracun sama si bangsa Jordi ini. Apa? Racun apa? Ini madu asli murni. Tolong, Bah. Coba Jordi lu. Dikasih apa itu madu ah? Biarkan. Hah? Dia banyak iblis di dalamnya. Ini madu karoma. Sama dengan Roy kau. Kau iblis. Jadi enggak. Lihat, ini madu-madu asli. Yang tidak pernah dicampur apa-apa. Madu racun itu. Buktinya si bule sama si Dargo ini. Gak bakalan bisa diobati sama Mbah juga. Gak bakalan bisa. Kalian itu Gimana nih? Lu Jordi, coba aja. Ah, Tolong, Bah. Yuk. duduk, Mas. Duduk, Pak. Coba tolong. Lu Dargo, duduk. Bangsa juga nih si Jordi dikasih racun ini. apa? Racun apa, Komar? Kamu yang otaknya beracun. Bangsat kau, Jordi. Apa, Roy? Kamu yang tengkoraknya bangsat. Sini. Bener banget. Kamu gak ada sopan-sopannya. Minum madu orang main gak? Hah? Di mana adab kalian? Jawab kau. Gak ada etika. Bener, Bang. Bukannya Nggak bakalan dikasih bisa. minum, baru dikasih racun ini. Bangsa Jordi ini. Bang, sorry. Ini berarti urusan Bengkelang nih, urusan ada Bengkelang. Nyender, Bang Darwo. Lagi bicara. Senderan. Hmm. Enakan. Ya. Lu harus tanggung jawab Jordi. Sini aja. Boleh. Karena kau kurang ajar, boleh. Dargo, meminum madu sembarangan kalian. Kenapa, Bagelang? Baran, Roji. Ayo, baran. Obati. Diobatin, saya akan urusan. Woi, Bagelang. Bagelang nggak tahu ya. Ini madu rukiah, madu Jordi rukiah, manfaat madu rukiah ini. Tidak percaya ini, berarti seolah-olah kena racun ini. Racun bagaimana? Ini bisa mengobati semua medis non medisnya. Silakan dibaca. Putih coba. Ya? Obat ini. Tidak, saya obati dulu. Biarkan dia kejang-kejang. Bangsat. Hah? Tega juga lu. Biarkan kejang-kejang. Bangsat lu. Hah? Kalau ada apa-apa dengan Bang Bule, urus aja dengan Bang Bule nih. Bagelang. Lihat sendiri kan. Iya. Kelicikan si anjing Jordi ini. Ladus langsung dikasih racun. Siapa yang ngasih racun? Bule, si Dargo. Komar, Roy. Ini dia minum sendiri tanpa izin saya. Udah jangan banyak ngomong, lu obatin si Bule ini. Biarin. Bang Bule ini obatin. Biarin terasa dia. Bagaimana rasa panasnya? Pasti ini sudah direncanakan. Apa Bagelang? Tolong, Bagelang. Apa? Wah, udah keluar. Santai Bagelang, udah tua Bagelang, duduk saja. Bagelang udah tua, duduk saja dulu. Apa? Kita obatin dulu. Bagelang, Bagelang lebih mungkin kemampuan dan kesaktian Bagelang ini luar biasa. Bagelang lihat dengan panasnya mereka meminum madu ini, madu murni Bagelang. Ya. Mereka saat sekarang panas, merasa panas badannya. Ini Udah, karena Bang, bisa Bang. dinetralkan. Percuma ngomong sama si bangsat ini. Kita bikin perhitungan nanti, Bah. Iya. Kita tantang di tempat di mana kayak di Nanti saya akan perhitungan di luar pokoknya, Mas. Silakan Bagelang. Kalau Bagelang menantang saya, Kekuatan ayo. silakan Bagelang. Saya tidak akan mundur di kalang Bagelang. Kalau Bagelang percuma ngobrol sama menantang si Jordi. saya, Siap. Nanti itu gimana? Anak buahnya ini? Hah? Bawa sana, bawa. Bangsat juga. Bawa keluar. Tega lu. Bawa keluar. ayo keluar.
Bawa keluar. Ini kalian Saya nggak mau. Nanti saya minum. Kalian bawa, Roy. Bawa itu. Kunyu-kunyu keroco ini. Ayo. Yang nggak punya adab. Buat tantang lu ah. Iya. Nanti Apa? akan hitungan. Oke, silakan Bageleng. Tunggu. Saya tidak pernah takut. Oke, Roy. Kalian tidak punya adab. Silakan kalian pergi dari sini. Gak ada gunanya kalian. Betul. Iya. Si bule ini dengan si Dargo itu sudah tidak ada etikanya, adabnya, kameramen. Bagaimanapun saya pribadi, kenapa saya nggak mau perlu obati mereka? Biar mereka ini ada sedikit efek jerah juga. Biarkan saja, biarkan Ki Geleng atau Mageleng itu yang mengobati. Dia tidak tahu kalau madu ini sudah dirupiah, Bang Jordi. Betul. Makanya itu dia kepanasan karena punya ilmu hitam. Ya, itu. Saya juga sudah paham kameramen karena minum madu ini tidak sembarangan. Ini harus membaca Bismillah, Al-Fatihah ya 3 kali lah. Bismillah 3 kali dengan salawat, dengan syahadat juga. Ini tiga kali. Jadi meminum madu ini tidak sembarangan juga orang. Kalau memang mereka punya ilmu hitam di badannya kotor, pikirannya kotor, hatinya kotor, itu akan menetralisir semua yang ada di badannya sebetulnya. Maka si bule dengan si Dargo ini merasa kepanasan, kejang-kejang. Itu perbuatan mereka tanpa izin meminum. Di mana adab mereka? Ini persoalan yang jelas-jelas untuk mengedukasi ya para sahabat dimanapun berada. Saya juga samalah. Masih banyak yang harus saya perbaiki diri saya. Jadi bagaimanapun ini untuk mengedukasi bagaimana caranya mereka ini harus mempunyai adab dan etika. Apalagi mereka ini kan bertamu, membawa gurunya datang ke sini menyalahkan saya. Dan itu menantang juga ya. Menantang juga. Di mana katanya? Katanya di gunung tadi apa? Di gunung aja salah. Di gunung ya. Saya nggak tahu nih gunung Geledek apa itu tadi. Nah, saya juga nggak pernah pantang apabila seseorang yang sudah jelas-jelas membela orang yang salah, saya juga tidak akan pernah mundur di kalang. Jadi bagaimanapun ini sudah tugas saya, kewajiban saya untuk hadir nantinya dengan mereka. Jadi di sini persoalannya tadi madu ya, apabila ada untuk pemesan madu ya, untuk para sahabat ya. Iya, karena banyak sekali orang yang nanya tuh, Bang Jordi. Iya. Katanya Gimana kameramen? nggak tahu cara mesennya dan kemana buat cara belinya. Oh, ini sangat mudah sekali kameramen. Kalau untuk pemesan madu ini hanya sekedar nanti ke nomor WhatsApp saya pribadi dengan nanti mengesat ya nomor saya di 0857 1640 8991. Saya ulangi lagi di 0857 1640 8991. Langsung WhatsApp saya, nanti saya arahkan seperti apa. Ini sangat mudah, seperti itu aja. Tinggal WhatsApp ke pribadi, saya akan respon langsung. Jadi untuk kegunaan madu ini sangat luar biasa kameramen sebetulnya. Jadi banyak sekali ya untuk order pemesan madu ini. Jadi manfaat madu ruqyah ini mengobati penyakit medis dan non medis, menghilangkan sihir dan santet, menjaga daya tahan tubuh, stamina tetap bugar. Jadi untuk non medis yang menetralkan semua yang ada di badan, untuk medisnya juga tadi sakit pegal-pegal linu, lemper, saraf kejepit, paru-paru, jantung, diabetes. Untuk di usia dini juga boleh. Tinggal dengan caranya pakai ketembat ya, masukkan, tinggal teteskan ke lidah saja. Untuk bayi, nanti perkembangannya akan lebih baik. Perkembangannya bisa akan lebih jenius nanti. EQ-nya lebih baik lagi. Kalau sekolah bisa juara 1 terus. Itu. Berarti benar Bang, jadi madu ini luar biasa ya. Luar biasa. Ini madu yang luar biasa. Madu ini madu alami tanpa ada campuran apapun. Yang lebih mantap lagi doanya. Ini doanya. Sudah diruqyah. Jadi mudah-mudahan dengan niat kita semua membeli madu ini, misalkan ada kendala kita penyakit apapun, kita tetap yakinkan diri kita ke Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sekedar wasilah saja. Insya Allah dengan madu ruqyah yang sudah didoakan, mudah-mudahan sesuai dengan keyakinan kita yakin sama Allah, ingin ada kesembuhan, insya Allah diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait gurunya itu kita akan
Kita datangin saja. Bagaimanapun ini gurunya juga karena mungkin terprovokasi ya oleh si bule ini dengan si Roy, dengan si siapa Dargo, dengan si Komar ini. Jadi bagaimanapun kita pribadi ya jelas-jelas karena ngerasa sudah ditantang ya. Bagaimanapun kita harus datangin mereka. Ya, tadi janjinya di Gunung Geledek itu. Jadi kita tuntaskan persoalan ini, jangan sampai jadi bom waktu. Kalau kita tidak samperin nanti, mereka malah lebih arogan lagi si bule ini. Saya khawatirnya seperti itu, merasa besar kepala. Jadi bagaimanapun kita kewajiban kita untuk mengingatkan mereka, mudah-mudahan mereka juga bisa sadar dengan perbuatan yang salah. Jadi bagaimanapun perbuatan yang salah ini tidak boleh dicontoh ya, tidak boleh dicontoh karena perbuatan yang salah sudah mengambil hak orang lain, merampas hak orang lain, menjolimi orang lain, ini yang tidak boleh dicontoh. Bagaimanapun kita manusia yang harus punya kemanfaatan, kita harus bermartabat. Bagaimana menjaga itu? Dengan diri kita, hati kita bersihkan, kolbu kita bersihkan. Jadi pemikiran kita harus lebih, pola pikir lebih cerdas lagi, lebih baik lagi, lebih bijak lagi. Untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang memang tadi apabila ada kesalahan orang lain, jangan dulu dihakimi. Itu bukan kita yang bisa menghakimi, hanya Allah. Kita harus bisa meluruskan, bisa mengingatkan itu. Jadi keegoan itu jangan pernah kita mempertahankan keegoan kita. Itu tidak akan baik buat kita. Jadi bagaimanapun di sini ini adalah sebuah edukasi kita untuk saling mengingatkan bagaimana cara kita tanaman hidup kita supaya kita lebih baik. Jadi yang satu, hati kita, bersihkan kolbu kita. Insya Allah hati kita sudah dibersihkan, kolbu kita sudah dibersihkan. Insya Allah jaga keimanan kita. Bagaimana cara menjaga? Jangan lupa perbaiki sholat 5 waktu, jalankan sholat 5 waktu. Jangan lupa juga bersolawat. Itu, banyakkan istighfar juga. Insya Allah, mudah-mudahan dari syariat itu, perjalanan itu kita bisa lebih baik. Ya, kita tutup saja video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.